Hai guys, hasil CPI kemarin menunjukkan kalau inflasi menurun tetapi lebih tinggi daripada ekspektasinya dan ini memberikan volatilitas pada harga Bitcoin. Kira-kira bagaimana technical analisisnya dan ada juga technical analysis Phantom dan Matic. Matic sendiri ada event besar yang bisa membuat harga Matic untuk naik. Ketika BUSD ini perlahan ditinggalkan oleh penggunanya, ada satu stablecoin yang mendapatkan traksi dari sini. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame daily-nya terjadi green candle yang cukup besar dan ini sampai kepada daerah bawah daripada pola yang ada di sini, retest di daerah 22.300-an. Ada rejection sedikit dari situ. Hari ini dimulai dengan penurunan sedikit. Indikator di time frame daily-nya itu RSI dan market cipher ini masih bullish ya teman-teman. Money flow hijau dan ada green dot juga yang terbentuk oleh close candle kemarin. Di time frame 4 jamnya ini terjadi kenaikan dari harga 21.371 itu naik sampai ke 22.300-an. Indikator di time frame 4 jam juga masih bullish. RSI di atas 50, market cipher juga momentum wave-nya di atas 0 dan money flow-nya itu perlahan-lahan menuju ke daerah yang hijau. Tetapi kita harus tetap waspada karena kenaikan ini tampaknya kurang meyakinkan ya teman-teman. Ada potensi untuk turun lagi sebenarnya ya teman-teman. Jadi saya terbuka untuk itu dan ke daerah kotak warna hijau ini. Hasil daripada berita CPI kemarin itu dia inflasinya itu 6,4%. Itu turun dari yang sebelumnya 6,5%. Tetapi lebih tinggi daripada ekspektasinya, yaitu ekspektasi 6,2%, jadi lebih tinggi 0,2%. Inflasi per bulannya itu naik 0,5% untuk bulan Februari ini, jadi ini ada sedikit bercampur antara inflasi year to year dengan inflasi monthly-nya. Jadi ya kita tetap harus mengacu kepada technical analysis daripada harga Bitcoin itu bagaimana untuk memprediksi kira-kira arahnya itu akan kemana. Tetapi kondisi sekarang menurut saya sih lebih condong ke bearish sebenarnya untuk saya melihat situasi daripada SEC yang menyerang berbagai perusahaan-perusahaan kripto yang ada seperti Binance, dalam hal ini diwakili oleh Paxos, Kraken juga, dan ada potensi Coinbase juga bisa diserang ya teman-teman, kita tidak tahu. Dan kalau kita lihat dari fraktal biasanya di tahun-tahun yang bullish sebelumnya itu biasanya Februari atau Maret itu akan ada koreksi, tetapi Februari dan Maret itu merupakan waktu-waktu di mana kita boleh membelinya karena dari akhir Maret sampai April sampai ke pertengahan tahun biasanya harga Bitcoin dan altcoin akan naik. Ini ada koin Phantom yang akan saya analisis sesuai dengan request teman-teman. Kemungkinan ini lagi berada di wave 2. Terjadi penurunan itu sampai ke Fibonacci 50-nya itu di 0,42. Bounce dari situ naik cukup lumayan kemarin, tapi menurut saya ini masih dalam pola yang menurun. Buy zone itu di 0,3 sampai 0,42 itu merupakan daerah yang baik untuk membelinya karena dari daerah sini bisa ada potensi untuk naik. Dari indikator sebenarnya masih bullish ya teman-teman. Daily RSI-nya itu baru saja retest daerah 50 dan ada bounce dari situ. Ada green dot juga di market cipher dan money flow yang hijau. Target wave 3 untuk ke atasnya itu dia minimal bisa ke $0,8 untuk Phantom. Melihat Andre Cronje yang sudah balik, sudah aktif, ini bisa membuat Phantom cukup bullish di awal bull market ini. Matic sendiri kalau saya lihat ketika dia naik seperti ini, dia mengalami perlemahan di dalam RSI-nya. Ada beberapa titik, setidaknya ada 4 titik di sini penurunan RSI-nya jadi dan market cipher juga mengatakan hal yang sama meskipun money flow itu kelihatannya naik ya teman-teman, tapi kalau kita lihat dari time frame yang lebih kecil di time frame 4 jamnya itu terjadi breakdown daripada pola rising wedge-nya dan menurut saya ini bisa ke daerah 61,8-nya itu di harga $0,98 untuk satu Matic-nya. Akan ada event besar untuk Matic, jadi sebenarnya ini hanya koreksi jangka pendek saja. Secara jangka panjang menurut saya Matic ini adalah koin yang bagus, fundamentalnya bagus, banyak bekerja sama dengan berbagai perusahaan brand-brand terkenal Web2 yang sudah besar. Jadi Matic ini bisa menjadi koin pegangan teman-teman yang cukup aman ya teman-teman. Kalau misalnya tidak mau pegang Bitcoin atau ETH mau yang lain, teman-teman bisa pegang Matic juga. Dimana Matic itu akan meluncurkan yang namanya Polygon Z
ZK EVM mainnet di tanggal 27 Maret nanti. ZK EVM ini adalah narasi yang akan booming ke depannya, teman-teman. Karena ini adalah endgame daripada Ethereum sendiri. Vitalik Buterin sendiri menulis mengenai endgame daripada Ethereum. ZK adalah teknologi yang harus mereka adopsi. Kalau misalnya Ethereum mau bisa diadopsi oleh lebih banyak orang lagi sehingga bisa menghasilkan 100.000 transaction per second untuk blockchain L1 dan L2, layer 1 dan layer 2 tersebut. Dan project-project sekarang berlomba untuk mengembangkan yang namanya teknologi ZK EVM di project mereka agar bisa suatu saat diadopsi dan menjadi pemenangnya dari antara semua project tersebut. Salah satunya adalah Polygon. Dia mengembangkan ini sudah selama 3 tahun. ZK EVM ini adalah solusi scalabilitas daripada Ethereum dan akan di-launching untuk betanya itu di tanggal 27 Maret. Jadi ini bisa menjadi buy the rumor, sell the news ya. Jadi kita, atau istilahnya kalau di sini buy the news, sell the event ya. Eventnya yaitu tanggal 27 Maret. Tahun lalu di bulan Desember setelah launching untuk testnetnya, Polygon bukan merupakan satu-satunya tim yang mengusahakan solusi ZK EVM ini, tapi ada juga dari ZK Sync yang mengembangkan teknologi EVM yang mirip dengan ZK Porter-nya, yang mengeluarkan transaksi-transaksi itu menjadi off-chain. Jadi kalau misalnya data transaksi tersebut bisa di-batch, dikeluarkan dari on-chain ke off-chain, maka bisa diproses dengan lebih murah, tapi tentu saja ini ada sisi sentralisasinya ya. Bitcoin maksimalis pasti akan menyerang dari sisi tersebut. Ada juga solusi scalability yang lain, yaitu Scroll, yang berkolaborasi dengan Grow Privacy and Scaling Explorations, yang merupakan bagian dari Ethereum Foundation. Saya akan pantau, belum ada tokennya teman-teman, jadi ini adalah potensi airdrop untuk teman-teman. Mengenai Scroll sendiri, ada testnetnya dan teman-teman bisa kerjakan tugas agar berpotensi untuk mendapatkan airdrop Scroll. Bullish untuk Matic di tahun 2023. Dan mengenai kondisi BUSD yang perlahan-lahan ditinggalkan oleh penggunanya, ada yang mendapatkan traksi. Rupanya USDT kepunyaan Tether ini mendapatkan tambahan $1 miliar di dalam market cap-nya. Kita lihat kalau ini USDT itu dari kemarin 14 Februari sampai hari ini mengalami kenaikan 1 miliar untuk market cap-nya dari 68,4 ke 69,5 miliar dolar untuk market cap-nya. USDT sendiri masih bisa menjadi solusi sementara ya teman-teman untuk kita hold USD. Dan Binance USD sendiri dia mengalami penurunan seperti ini. Saya himbau juga teman-teman untuk menukarnya menjadi setidaknya USDT atau DAI atau USDC di exchange ya yang menggunakan BUSD. Nah, itu saja untuk informasi pada hari ini. Semoga informasinya bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.